Halo Barbilicious, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membuat pola untuk dress Barbie. So, aku akan tunjukin dulu beberapa body Barbie yang biasa aku gunakan untuk menggambar pola. Yang paling kanan ini adalah body Barbie basic doll yang terbaru. Nah, body ini juga bisa dipakai kalau kalian mau bikin pola untuk baju Barbie made to move. Cuma aku nggak terlalu suka dengan bodinya, dia terlalu flat menurutku. Dan yang kedua ini adalah body Barbie Odette S1 leg yang asli. Dan body ini juga bisa digunakan kalau kalian mau bikin dressnya Clara Nutcracker. Dari segi bentuk mungkin ini agak tidak manusiawi ya, agak aneh aja. Body Barbie ini juga bisa masuk ke body Barbie belly button. Nah, ini dia body Barbie belly button. Ini yang paling sering aku pakai untuk jiplak pola. Kalian bisa lihat bentuk tubuhnya ini cantik banget. Dan menurut aku ini adalah bentuk proporsionalnya Barbie, karena kebanyakan dari Barbie movie pakainya itu bentuk tubuh belly button. Nah, dan sekarang kita akan praktekin cara menjiplak pola dress Barbie menggunakan body belly button ini. Pertama di sini aku punya aluminium foil. Jadi di seluruh body Barbie-nya ini tinggal kalian cover pakai aluminium foil dulu. Kenapa sih Kak harus pakai aluminium foil? Karena ini sangat mudah sekali untuk membentuk setiap lekukan tubuhnya. Kalau pakai kertas biasa, tisu, atau plastik kira-kira bisa nggak ya Kak? Sebetulnya aku belum pernah coba memakai ketiga bahan itu, tapi kalau kalian mau coba, cobain aja. Kalau menurut kalian lebih mudah, silahkan pakai. Karena dari dulu sampai sekarang, untuk menjiplak pola, aku nggak pernah ganti-ganti material, selalu aku usahakan pakai aluminium foil. Ini banyak kok, kalian tinggal beli aja di online shop atau di toko-toko kue. Nah, selanjutnya tinggal kita cover lagi aluminium foilnya pakai masking tape. Ini namanya masking tape ya, buat kalian yang belum tahu apa itu masking tape. Masking tape itu ya tape. Dia ini memang isolasi, cuman bagian luarnya itu dia punya karakteristik yang apa ya, seperti kertas gitu. Jadi nggak licin tapi halus. Dulu aku sering banget pakai masking tape ini untuk drawing ya. Biasanya aku pakainya di bagian tepian kertasnya, jadi supaya ketika kita drawing itu bagian tepian kainnya itu rapih, nggak belepotan. Selanjutnya tinggal kita buat garis dadanya dulu. Usahakan kalian buat garisnya ini harus simetris ya. Kemudian garis yang kedua, kalian bikin garis tegak lurus. Ini juga harus simetris, harus ada di bagian tengah dadanya. Kemudian buat juga garis tegak lurus di bagian punggungnya. Selanjutnya bikin garis pinggang. Kemudian garis pinggul. Dan terakhir garis bahu. Nah, karena kita akan bikin pola seperti baju Barbie Princess, jadi kita bikin lagi garis di bagian atas dadanya. Ukurannya itu 1 cm dari garis dada yang sebelumnya kita buat. Kemudian tinggal kita tarik garis sekeng ya. Biasa aku bilangnya garis sekeng karena ada di antara pinggang. Kemudian kita sambungkan lagi garis sampai ke bagian bahu. Lalu dari bahu kita sambungkan lagi
ke bagian punggungnya. Nah ini sisi yang satunya ini nggak usah digambar, karena kita hanya akan membuat pola satu sisi saja supaya nanti kain yang kalian jiplak itu simetris. Terakhir kalian bikin garis di bagian kerung lengannya. Kita bikin garis patokan di bagian pola pinggangnya supaya pas jiplak polanya kalian gak bingung untuk nempatin si pola bagian dada dengan pola bagian pinggangnya. Kalau udah ya udah tinggal kalian gunting aja. Biasanya kalau aku mau bikin model pakaian terbaru untuk koleksi Barbie aku, ya aku bikin lagi polanya. Cuman untuk pola misalkan kayak blazer, terus kemben gitu. Nah, jadi usahakan untuk satu model pakaian itu satu pola, kecuali gaun-gaun princess yang memang pola bagian atasnya itu atau pola bagian dadanya itu sama modelnya. Contohnya Anneliese, Erika, Rapunzel, Genevieve, Luciana, Rosella, Liana. Gaun mereka semua aku bikin dari satu pola. Hanya bedanya mungkin di bagian lengan, bagian ornamen, kemudian roknya, yaitu bisa kalian custom sendiri. Nah, untuk pola yang bagian dada ini, jangan dulu kalian potong full. Kita kan tadi di awal sudah bikin garis tegak lurus ya, jadi tinggal kita lipat aja kertas polanya. Kemudian tinggal kita gunting aja mengikuti pola yang sudah kita gambar. Jadi otomatis polanya itu bakal simetris, dan pas kalian jahit pola bagian dadanya itu, dia bakal simetris kok, dia nggak akan melenceng-melenceng. Nah, simple kan triknya? Ini bisa kalian praktekin sendiri di rumah, terus kemudian polanya juga bisa kalian simpen atau kalian jiplak lagi di atas plastik mika supaya lebih awet dan juga nggak kusut-kusut. Nah, selanjutnya aku akan ngajarin cara membuat atau menggambar pola kerung lengan. Pola bagian pinggang dan juga pola bagian belakangnya ini kita satukan, kemudian kita ukur di bagian lengkungan lengannya. Kalian ukurnya dibelok-belokin aja, nggak masalah. Kita udah dapat ukurannya 5,5 cm, tapi ini akan kita buletin aja jadi 6 cm supaya kita gampang nanti untuk ngitung pola selanjutnya. Kemudian kita ukur puncak lengannya. Kita udah dapat ukurannya 2 cm. Kemudian kita ukur panjang lengannya. Panjangnya juga terserah kalian ya. Ini ibaratlah aku mau bikin lengannya Anneliese atau Erika, berarti ada di 7 cm. Terakhir kita ukur bagian pergelangan tangannya. Nah, tapi ini yang diukur itu bukan pergelangan tangannya, karena kalian lihat bagian telapak tangan dan juga pergelangan tangan ini lebih besar bagian telapak tangan. Jadi yang diukur itu bagian telapak tangannya saja, supaya si kainnya itu bisa masuk ke telapak tangannya. Kita udah dapet ukurannya 4,5 cm, tapi akan kita bulatkan jadi 5 cm. Kita tulis ulang aja ya supaya kalian gak bingung. Kerung lengannya 5,5 cm, kita bulatkan jadi 6 cm. Tinggi puncak lengannya 2 cm. Panjang lengannya 7 cm. Lebar pergelangan tangannya 4,5 cm, kita bulatkan jadi 5 cm. Pokoknya videonya jangan di skip ya, supaya nanti kalian gak bingung. Oke, sekarang kita akan gambar. Pertama kita fokus dulu ke 6 cm. Kita bikin dulu tanda sepanjang 6 cm.
Kemudian kita kasih tanda lagi di bagian tengahnya di 3 cm. Di tanda tengahnya kita naikkan ke atas 2 cm untuk tinggi puncak lengannya. Kita turun ke bawah, kita kasih lagi tanda di 7 cm. Jadi pertama kita bikin pola titik macam layang-layang dulu ya. Selanjutnya kita fokus ke 5 cm untuk lebar pergelangan tangannya. Nah, tanda yang di bawah ini kita arahkan ke angka 2,5 cm. Kemudian kita kasih tanda lagi di setiap sisinya. Next, kita tarik garis satu persatu. Kita kasih tanda di kedua sisinya, mana bagian depan, mana bagian belakang. Nah, ini kan bentuknya masih segitiga ya. Untuk pola bagian depan dan juga belakang itu tarikannya beda. Ini aku nggak ukur dulu, aku nggak pakai rumus. Karena kalau aku hitung pakai rumus ternyata satuannya itu berubah. Jadi bukan sentimeter lagi dan itu akan sulit untuk mengukurnya. Jadi pola bagian depannya langsung kita belokin aja kayak gini. Nah, titik belokannya ini kalau kalian ukur itu harus 2 cm. Nah, ini untuk pola belakang, belokannya ini beda. Kalau kalian bingung, lebih baik kalian ukur dulu 2 cm dari atas untuk bikin titik belokannya. Karena aku udah sering banget ngukur-ngukur, jadi untuk ukuran 2 cm itu bisa aku perkirakan tanpa harus ngukur pakai penggaris lagi. Tuh, kan 2 cm dia hasilnya. Aduh, aku lupa ngasih tanda sih. Harusnya puncak lengannya ini kita kasih tanda dulu ya. Aku kasih tanda A dulu. Untuk bagian belakang kita kasih tanda A1. Kemudian untuk titik bagian depannya kita kasih tanda A2 aja. Jadi dari titik A ke A1 sama ke A2 itu masing-masing sepanjang 2 cm. Dan untuk lebar bagian lengkungan-lengkungannya ini juga nggak aku ukur. Jadi aku pakainya feeling aja. Jadi kalian bikinnya jangan terlalu lebar aja lah. Ini sebetulnya rumusnya banyak. Kalian bisa pakai rumus yang untuk bikin kerung lengan manusia cara hitungannya. Karena aku udah sering bikin kerung lengan kayak gini, jadi ya aku bikin rumus sendiri aja. Selanjutnya kita akan bikin pola rok. Nah, ini yang paling gampang sebetulnya. Jadi pertama-tama seperti biasa kita ukur dulu bagian lingkar pinggangnya. Di sini aku udah dapet ukurannya itu 10 cm. Jadi rumusnya kayak gini. 10 dikali 3 sama dengan 30. Ini rumus bagian pinggang roknya kalau kita mau bikin rok rempel. Selanjutnya 30 cm dibagi 2 sama dengan masing-masing 15 cm. Kita simpan dulu hitungannya. Kita ukur dulu panjang roknya. Panjang roknya juga bisa kalian custom, bisa kalian sesuaikan. Tapi di sini aku mau pakai panjangnya 11 cm. Kalau mau lebih panjang ya tinggal kalian ukur lagi aja sampai ke bawah. Di sini udah aku siapin kertas, 2 kertas ini udah aku sambung ya pakai masking tape karena ukuran kertasnya itu terlalu kecil. Kita lipat kertasnya jadi 2. Kemudian kita ukur. Tadi kita udah dapet ya ukurannya 30 cm dibagi 2 jadi 15 cm. Jadi kita bikin garis sepanjang 15 cm. Nah, lebar pinggang sebenarnya itu kan 10 cm. Nah, si 10 cm ini kita bagi lagi 2. Jadi hasilnya 5 cm. Kita bikin lagi garis ke bawah sepanjang 5 cm. Nah, dari garis 5 cm ini kita bikin bentuk lengkungan. Terus kita sambungkan sampai ke ujung garis yang 15 cm ini ya. Nah, selanjutnya gimana lagi Kak? Dari garis 5 cm kita turun ke 11 cm.
untuk ukuran panjang roknya, tapi di sini kalian harus bikin beberapa titik sepanjang 11 cm ya. Jadi titik macam titik lengkungan gitu untuk menyambung-nyambungkan garis yang nanti akan kalian buat lagi. Supaya semua garis lengkungannya itu bagian bawahnya tetap dengan ukuran 11 cm. Selanjutnya tinggal kita bikin lagi aja garis lengkungan seperti yang pertama tadi ya. Tuh, ini udah jadi roknya. Bentuknya lengkungannya mirip setengah lingkaran, tapi tidak full sampai setengah lingkaran juga. Jadi nanti tinggal kalian jahit aja pola di bagian atasnya, kalian jahit rempel. Aku udah pernah ajarin cara bikin rempelan itu kayak gimana. Jadi dia nanti bentuknya itu bakal kayak mangkok gitu loh, dari atas itu slim, cuman pas turun ke bawah itu jadi kayak ngembang gitu. Nah, ini udah selesai semuanya polanya, pola bagian atas, pola bagian lengan, pola bagian rok. Ini udah aku kasih tutorialnya. Gimana menurut kalian? Bisa kalian udah mengerti sampai sini? Dan mereka ini adalah pakaian-pakaian Barbie yang aku buat dengan pola seperti tadi. Nah, itulah tadi tutorial membuat pola dress Barbie. Jangan lupa juga untuk follow official Instagram Barbielicious di @barbielicious.09. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!